curahnya Roh Kudus atau yang banyak orang kenal sebagai baptisan Roh Kudus. Ketiga hal ini adalah event yang terpisah, tapi ini adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan ketika kita memandang hal ini. Kematian Yesus itu menghapus dosa manusia, sehingga manusia memiliki akses kepada Dia, manusia memiliki akses kepada Bapa. Kebangkitannya menunjukkan kemenangannya atas dosa dan atas maut, menunjukkan bahwa Dia mempunyai kuasa atas dosa dan segala kuasa dosa sudah dipatahkan, dan juga menunjukkan bahwa sama seperti Dia mati dan bangkit, kita juga sudah mati dan bangkit bersama Dia ketika kita menerima Yesus, sehingga kita juga punya kuasa atas dosa, kita memiliki kehidupan yang baru, kita mempunyai kuasa untuk menjalani hidup yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kalau kita perhatikan, kita renungkan, sebenarnya kematian dan kebangkitannya itu memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memberikan hidup yang kekal kepada kita. Ya, tapi kalau kita pertanyaan, apa sih hidup kekal itu? Apakah sekedar kita hidup seterusnya dan tidak pernah binasa? Karena kalau kita pikirkan secara roh, tidak ada satupun roh dari manusia yang akan binasa. Apakah orang itu percaya atau tidak percaya kepada Allah? Benar kan? Hanya tergantung ketika kita sudah mati secara fisik, kita spend eternity-nya di mana? Kita ke surga atau kita di neraka, gitu kan? Jadi sebenarnya ketika kita berbicara tentang kematian roh, Alkitab ini sebenarnya merujuk kepada terpisahnya kita dengan roh Allah. Jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa pertama kali, dikatakan Tuhan berkata kalau kamu makan buah itu kamu akan mati. Jadi waktu dia sudah makan buah itu, dia mati. Bukan mati secara fisik kan menyusul, tapi secara instan saat dia memakan buah terlarang itu dia mati. Artinya roh dia terpisah dengan roh Bapa. Jadi kematian secara Alkitab itu menunjukkan bahwa itu kematian secara roh, di mana roh kita terpisah dengan Bapa. Berarti kalau kita pikirkan, hidup kekal itu adalah hidup di mana kita tidak akan pernah terpisah oleh Bapa. Hidup di mana kita selalu bersama dengan Bapa, di mana kita punya hubungan dengan sumber kehidupan itu. Ya, kita buka ayatnya di Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3 berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi Alkitab sudah mendefinisikan apa itu hidup kekal, yaitu kita mengenal Dia. Ya. Mengenal di sini memakai kata mengenal itu artinya mengenal secara intim, bukan hanya tahu, tapi mengenal secara intim. Mengenal yang dipakai sebagai hubungan suami istri yang saling mengenal, yaitu mengalami masing-masing dalam kehidupannya. Itu namanya mengenal, ya, bukan hanya tahu, tapi sungguh punya Allah dan kita terkoneksi dengan sumber kehidupan itu. Nah, jadi saya mau ambil kesimpulan, kalau kita terkoneksi dan punya hubungan dengan Allah di dalam kehidupan kita, kita itu punya hidup yang kekal. Artinya kita punya hidup yang berkualitas, bukan hanya sekedar kita hidup, tapi hidup kita itu berkualitas. Ya. Dan inilah arti keselamatan yang sesungguhnya, kita memiliki life to the fullest yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tetapi kita nggak bisa mengakses hidup kekal ini tanpa Roh Kudus. Dan itulah kenapa Roh Kudus diberikan oleh Yesus kepada kita. Ya, inilah arti Pentakosta yang sesungguhnya, Allah yang beserta kita menjadi Allah di dalam kita. Itulah Pentakosta. Roh Kudus yang akan memberikan kepada kita pengertian tentang firman Allah. Roh Kudus yang akan memberikan kepada kita pengertian tentang siapa itu Allah. Roh Kudus yang akan menjelaskan kepada kita bagaimana kita mengaplikasikan firman itu yang kita baca. Bukan sekedar tahu di sini, tapi kita mengaplikasikannya dalam hidup kita. Dan itu semua yang dilakukan oleh Roh Kudus. Kita buka ayat ini 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 12. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi Allah menyatakan segala sesuatu yang tersembunyi kepada kita melalui Roh Kudus. Lanjut,
Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Lanjut. Kita tidak menerima roh dunia tetapi roh yang berasal dari Allah supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Jadi ini ayat ini berkata gak ada orang yang bisa mengenal Allah sebagaimana Roh Kudus mengenal Allah. Kita mau baca komentari, kita mau kutek-kutek Alkitab tanpa Roh Kudus kita tidak akan mengerti. Itu hanya sebatas pengetahuan. Dan maka kita perlu Roh Kudus karena Dia yang akan menerangkan. Firman itu tidak hanya dimengerti, tapi firman itu harus di-reveal, harus disingkapkan oleh Roh Kudus sehingga kita mengerti arti dari firman itu. Dan inilah maksud dari baptisan Roh Kudus. Nah, kalau kita mau tahu ketika kita menerima Yesus, apakah Roh Kudus sudah ada dalam kita? Kira-kira sudah. Tapi artinya baptisan Roh Kudus itu apa? Baptisan Roh Kudus ini gini. Ketika kita menerima Yesus, Roh Kudus sudah tinggal dalam hati kita. Tapi baptisan Roh Kudus adalah ketika kita meminta Dia yang sudah dalam hati kita untuk mengambil kendali dalam hidup kita. Ketika kita mengizinkan Dia untuk rule over our life totally. Ketika kita mengasih kendali yang penuh dalam kehidupan kita. Berarti kita menunjukkan kepada Dia bahwa Tuhan, saya mau taat pada Engkau. Seluruh hidup saya Engkau yang kendalikan. Itu namanya kita menerima baptisan Roh Kudus. Kita menerima kekuasaannya Dia di dalam hidup kita. Ya. Kenapa sih kita harus tunduk sama Roh Kudus? Apa supaya kita diselamatkan? Saya rasa tidak, karena kita sudah diselamatkan ketika kita menerima Yesus. Tapi kita tunduk kepada Roh Kudus karena kita supaya kita bisa mengenal Tuhan. Bukan hanya tahu di sini, tapi kita bisa mengalami Dia. Contohnya Abraham. Yang dulu memang Roh Kudus belum tinggal dalam kita, tapi dia telah berkarya. Abraham waktu diminta oleh Tuhan untuk mempersembahkan Ishak, banyak orang tuh pikir, kok Tuhan jahat? Ya. Minta kita mengorbankan, minta Abraham mengorbankan anaknya. Tetapi dari sisi Abraham, saya yakin karena dia pasti mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus, maka dia tidak melihat di sisi bahwa Allah itu jahat. Dia melihat karena Tuhan sudah berkata kepada dia bahwa aku akan berikan keturunan melalui Ishak, dan dia percaya itu. Itu pasti sesuatu yang Roh Kudus singkapkan kepada dia, sehingga itu menjadi bukan sekedar pengetahuan, tapi menjadi suatu kepastian buat dia. Maka waktu dia menyerahkan Ishak, di pikiran dia bukan oh anakku bakal mati, bukan itu pikiran dia. Pikiran dia, aku percaya Tuhan pasti menyediakan. Gitu. Ya makanya ketika ditanya sama Ishak, Bapak, mana korbannya? Jawab Abraham apa? Allah sendiri yang akan menyediakan korban terbakaran itu. Karena dia yakin dan percaya, dia bukan hanya sekedar menghibur anaknya, tapi karena dia benar sungguh percaya. Ya, dan di Ibrani juga dikatakan, coba kita buka ya, Ibrani 11:17-19. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Bahkan Abraham melalui Roh Kudus sudah mempunyai revelasi bahwa Allah bisa membangkitkan orang mati, bahwa Allah sanggup. Nah, ketika Abraham obey tuntunan dari Roh Kudus, mempercayai apa yang Roh Kudus sudah reveal kepada dia, dan dia membawa Ishak sebagai persembahan, akhirnya Tuhan membawa dia kepada revelasi yang lebih dalam. Bukan hanya sekedar oh Allah bisa membangkitkan orang mati, tapi bukan hanya sekedar Allah bisa menyediakan, tapi Allah sendiri yang akan menjadi korban itu. Dan saya yakin Abraham melihat revelasi itu ke depannya Tuhan Yesus akan mati buat kita sebagai pengganti korban. Maka itu adalah contoh bahwa ketaatan kita akan membawa kita ke dalam revelasi yang lebih dalam kepada Bapa. Itulah kenapa kita mesti taat sama Tuhan. Karena semakin kita taat, semakin Dia akan bawa kita ke dalam pengenalan lebih di dalam Dia. Ketaatan yang sehari-hari kita lakukan. Contoh kalau dalam kehidupan saya, waktu saya masih kuliah, ini kan banyak
banyak ya, masa kuliah banyak ya. Ini bisa jadi sebagai contoh. Saya tuh dari dulu memang selalu sebelum pagi sebelum sekolah saya tuh berdoa, sebelum belajar pasti saya berdoa dulu. Dan saya belajar sebisa saya. Satu hari saya ada ulangan biologi open book, dan kalau open book itu udah pasti susah, ya kan? Soalnya udah pasti susah. Soalnya ada 9. Saya buka halaman semuanya esai. Saya buka halaman pertama, saya nggak bisa baca, nggak bisa menjawab soal pertama. Balik ke halaman kedua, soal kedua nggak bisa jawab, sampai ke soal ke-9. Situ saya mulai panik. Tapi saya tahu, saya tuh udah berdoa sama Tuhan. Tuhan pasti tuntun saya, dan bukan saya nggak belajar, saya belajar. Jadi akhirnya saya tenangkan pikiran saya tutup tas saya berdoa, Tuhan, saya minta pandangan Engkau, tuntunan Engkau, kita saya nggak tahu menjawab ini gimana. Dan saya nggak mungkin fail, saya udah belajar mati-matian. Dan hebatnya Tuhan itu dia begitu baik. Di dalam suara saya bilang, buka notes kamu, buka satu-satu pelan-pelan, jangan panik. Saya buka notes saya satu-satu pelan-pelan. Begitu saya buka, lama-lama saya baca, kelihatan ini jawaban untuk nomor 1. Dan terus sampai yang ke-9. Dan akhirnya saya dapat A di tes itu. Nah, ketika teman saya tanya, kamu kok bisa sih? Saya bilang, percaya atau enggak, saya berdoa sama Tuhan. Dan di situ saya dapat revelasi bahwa Tuhan itu care sama apa yang saya care about gitu. Dia tuh bukan Tuhan yang, oh ya, ulangan mah nggak penting, yang penting rohani kamu. Enggak, saya care sama nilai saya, Tuhan juga care. Tuhan itu menyatukan hatinya dengan saya. Dan di situ saya belajar, wah, Tuhan itu luar biasa kasihnya buat saya. Ya, pengalaman kedua, sekarang setelah saya bekerja, ketika saya meeting, ketika saya menghadapi karyawan saya, kadang-kadang saya nggak tahu Tuhan saya mau ngomong apa. Kadang-kadang waktu meeting saya nggak tahu keputusan apa yang harus saya ambil. Saya nggak tahu saya harus menghadapi karyawan ini gimana. Tapi ketika kita terbiasa dengan Tuhan Roh Kudus, selalu ada suara yang ngomong, kamu ngomong gini ke dia, kamu ngomong gitu ke dia. Dan amazingly kadang-kadang waktu saya ngomong itu karyawan sampai kaget, kok ibu tahu ya? Dan pernah sekali karyawan saya lagi dalam keadaan down, saya nggak tahu, saya lagi masuk ke kantor, Tuhan bilang aja ngomong itu anak. Terus saya bilang ngomong apa? Yaudah aja ngomong aja. Terus saya panggil, gimana kabar kamu? Lalu dia mulai cerita. Dari situ saya langsung ngomong, kamu pasti begini. Di situ dia nangis. Kok ibu tahu masalah saya? Dan itu yang saya bilang bahwa di situ saya juga belajar bahwa Tuhan itu apa ya, hikmatnya itu begitu dalam, melebihi segala pengetahuan yang ada. Dan Tuhan itu begitu hebat, dan di situ kita akan belajar dari pengalaman kita, tuntunan yang sedikit aja, apapun gitu. Nggak usah masalah kecil. Ketika dulu saya udah pernah bilang, ketika kita argue sama pasangan hidup kita, ketika ada suara bilang diam, kita diam. Dan itu kan kita akan melihat hasilnya, dan melalui hasil yang terjadi ketika kita diam, kita melihat bahwa Tuhan itu adalah benar-benar sungguh-sungguh membela kita. Amin. Jadi melalui tuntunan hidup itu satu persatu ya, kita akan melihat. Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kata penuh di sini, bahasa asli itu bukan penuh sekali penuh, tetapi bahasa asli itu ngomong yaitu keep on being filled. Teruslah engkau dipenuhi. Jadi kepenuhan Roh Kudus itu bukan hanya suatu kejadian yang happen one time, waktu Pentakosta atau waktu sekarang saat kita ini, waktu kita dibaptis Roh Kudus. No, kepenuhan Roh Kudus ada suatu proses yang terjadi setiap hari dalam hidup kita. Inisialnya dimulai, ada inisialnya, ada startnya ketika kita mengaku bahwa Roh Kudus itu adalah yang memimpin kendali dalam kehidupan kita. Ketika kita menggunakan Roh Kudus untuk menjadi kendali, untuk menjadi Tuhan di dalam hidup kita, 100% untuk menjadi ruler di dalam hati kita, itu inisialnya. Tetapi dalam kehidupan kita ini ada suatu proses. Setiap hari kita keep being filled, kita akan terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, jadi bagaimana kita bisa mengalami kepenuhan itu balik lagi kepada ketaatan kita kepada Roh Kudus. Itu ada suatu decision yang harus kita lakukan setiap hari. Setiap hari, setiap waktu kita bikin keputusan,
Tuhan, Roh Kudus saya mau taat. Karena Roh Kudus itu seperti terang dalam hidup kita. Kalau kita tidak punya Roh Kudus, kita gelap, kita nggak bisa melihat apa-apa. Kita nggak tahu kita mesti jalan kemana. Kita bisa tersandung kalau kita nggak punya Roh Kudus. Tapi ketika kita terima Tuhan Yesus, Roh Kudus sudah di dalam kita, kita pun bisa salah jalan kalau kita tidak mengikuti terang itu. Ya, jadi itu artinya dipenuhi Roh Kudus di mana kita siap dan mau, dan kita mengambil keputusan untuk mau ikut tuntunannya. Dan ketika semakin kita mengenal Tuhan, kita ikut tuntunannya Roh Kudus, dia akan menghasilkan buah-buah Roh itu dalam hidup kita. Jadi balik lagi, buah Roh itu bukan kita yang menghasilkan, tapi dia yang akan menghasilkan buah-buah Roh itu. Dia yang mengerjakannya di dalam kita, ya. Dan semakin kita menjalankan itu, semakin kita mengenal Tuhan, iman kita pun akan semakin dikuatkan. Iman kita semakin dibangun oleh ketaatan kita. Dan dengan iman itulah karya-karya Roh juga akan bekerja di dalam hidup kita, ya. Tetapi sekali lagi bukan kita yang mengerjakan karunia itu, tetapi Tuhan. Banyak orang yang salah, banyak orang yang mengejar karunia Roh Kudus. Dan mereka menganggap karunia Roh Kudus sebagai alat untuk mereka bisa melakukan sesuai dengan apa yang mereka mau. Tapi sebenarnya Roh Kudus itu bukan alat kita. Dia penolong, tapi dia bukan alat. Kitalah alat yang dipakai Roh Kudus untuk menyatakan kemuliaan Allah. Amin. Jadi bukan Roh Kudusnya alat. Dan banyak orang mau mengejar karunia-karunia itu tanpa mau mengenal Roh Kudusnya, tanpa mau mengikuti tuntunan yang nggak bisa. Karena Roh Kudus sendiri tidak akan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Jadi dia tidak akan mengerjakan karunia-Nya di dalam kita kalau kita tidak memiliki tujuan yang sama dengan Bapa, ya. Tapi kalau kita punya tujuan yang sama dengan Bapa, kita dengar-dengaran akan Roh Kudus, maka orang pun akan melihat diri Allah dalam diri kita, bukan dengan kita sengaja, atau bukan dengan kita ngomong ke sana sini, saya ini anak Tuhan, saya ini orang Kristen gitu, atau Tuhan yang kita ngomong dengan perkataan kita, tapi just being ourselves, jadi diri kita sendiri aja dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita seorang mother, kita become a mother, kita jadi diri kita sehari-hari, kita musik tempat kerja kita, gak harus kusuk-kusuk prestasi, itu kita sudah memancarkan Tuhan di dalam hidup kita. Dan itu hebatnya, kita nggak perlu ngapa-ngapain, kita hanya perlu, ya udah, Roh Kudus tuntun saya. Ketika kita mengikuti itu, dia yang menghasilkan buah-buah Roh, dia menghasilkan karunia itu, dan orang akan bisa melihat Allah di dalam diri kita tanpa kita harus berusaha setengah mati. Itu namanya kita work out our salvation. Mengerjakan keselamatan kita itu artinya itu bahwa kita mengekspresikan keselamatan yang sudah Tuhan berikan, kita ekspresikan melalui hidup kita, bukan hanya perkataan, tapi diri kita sendiri ini menjadi ekspresi dari kehebatan Tuhan. Itu namanya work out your salvation. Kerjakan keselamatanmu, ya. Bukannya, jadi jangan salah, banyak orang pikir kerjakan keselamatanmu kita harus berusaha supaya kita mendapatkan keselamatan. Tapi bukan, kita sudah mendapatkan keselamatan, yang kita perlukan adalah ekspresikan bahwa kita ini adalah manusia yang sudah diselamatkan Allah, bahwa kita ini adalah manusia yang berbeda, dan Tuhan sekali lagi yang mengerjakannya dalam kita. Saya mau merangkum arti Pentakosta dalam satu ayat, Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus, pengikut Yesus. Jadi kalau saya mau sum apa itu Pentakosta? What is it about? Pentakosta adalah how God made ordinary people to do extraordinary things. Bagaimana Tuhan membuat manusia yang biasa, yang sederhana, yang gak pinter, yang seadanya untuk melakukan hal-hal yang luar biasa untuk kemuliaannya. Itu Pentakosta. Amin. Saya mau tutup dengan satu ayat, Efesus 3 ayat 18-19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus,
dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ini adalah doa Paulus untuk kita. Saudara, baptisan itu artinya immerse, artinya tenggelam. Baptisan Roh Kudus artinya kita menenggelamkan diri kita di dalam Roh Kudus, yang artinya Roh Kudus yang memegang kendali dalam hidup kita. Kembali ke kita, sudahkah kita mengundang Dia untuk menjadi Tuhan dalam hidup kita? Sudahkah kita menjadikan Dia penghibur kita, penasehat kita, penolong kita, penuntun kita, semuanya? Sudahkah kita menjadikan Dia segala-galanya dalam hidup kita? Kalau belum, kita hanya tinggal berbilang, Roh Kudus, ambil peran ini dalam hidup saya. Dan ketika Dia mengambil kendali dalam hidup kita, satu hal yang pasti, saudara, kita pasti akan mengenal kepada betapa luas, betapa hebat kasih-Nya Allah. Dan kita akan mengenal itu, Dia akan membawa kita kepada segala kemenangan Allah. Selamat menikmati kepenuhan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa.